Pengaruh yang signifikan karena yang pertama yang diserang adalah Iran. Iran adalah produsen terbesar kedua atau ketiga setelah Arab Saudi. Nah, sehingga dikhawatirkan kalau kemudian gejolak ini berkepanjangan, ini akan mempengaruhi supply dari Iran tadi, dan ini pasti akan menaikkan harga minyak dunia. Tidak bisa dihindari itu seperti itu. Berarti kalau kita berkaca misalnya ketika penyerangan Aramco waktu itu, saat ini juga ketegangan politik antara Amerika Serikat dan juga Iran, kalau itu tidak bisa diurai, berarti ini makin bisa membuat harga minyak mentah di dunia juga ikut turut naik begitu ya? Ya, saya pikir ya. Jadi secara teoritis itu tidak bisa semata-mata bahwa harga minyak dunia tadi ditentukan oleh demand and supply Kalau itu bisa diatasi dengan organisasi OPEC mengurangi produksinya Tetapi kalau adanya ketegangan itu kan unpredictable tadi Dan itu pasti akan menaikkan, dan kalau ini berkepanjangan maka kenaikannya akan terus berlanjut Bisa di atas 80 misalnya. Nah, kalau sampai harga terkait sampai 80, ini sesungguhnya merugikan hampir semua negara, bahkan termasuk Amerika juga. Dengan harga minyak yang terlalu tinggi tadi, saya kira Amerika kan konsumen terbesar juga dalam hal tadi, sehingga mestinya dia akan berpikir juga apakah gejolak dengan Iran ini akan benar-benar dalam bentuk perang atau barangkali hanya cukup sampai di sini saja di situ. Tapi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya Iran ini kan tadi Anda katakan bahwa negara kedua atau nomor 3 begitu yang memproduksi minyak terbesar di dunia. Tapi ketika terjadi penyerangan misalnya dalam tanda kutip invasi, sama seperti ketika Amerika melakukan invasi terhadap Irak dan juga tentunya beberapa campur tangan Amerika di negara-negara Timur Tengah, bagaimana ketika misalnya perang ini terjadi antara Amerika Serikat dan juga Iran begitu, bisa dikatakan apa dampak paling besar terhadap mungkin sektor industri migas begitu bisa dikatakan? Saya bukan ahli politik tetapi kalau melihat reaksi dari Iran, apakah Iran kemudian juga rakyat Iran terhadap serangan sehingga terbunuhnya jenderal tadi, ini kan dia seolah saya akan balas dendam tadi Nah, artinya ini sebagai pertanda bahwa akan terjadi peperangan yang cukup serius antara Iran dan Irak, bahkan Amerika bahkan dia akan menyeret negara-negara lain. Nah, kalau itu benar-benar terjadi, saya kira ini menjadi malapetaka khususnya bagi harga minyak tadi. Karena bagaimanapun juga sampai sekarang minyak kan masih menjadi motor utama penggerak industri di negara-negara maju, juga di negara berkembang Sehingga kalau kemudian harga minyak tadi terkerek sampai 80 atau di atas $80 per barrel tadi, maka ini akan tadi berakibat malapetaka bagi industri, dan ini akan memperparah resesi dunia yang saat ini sedang terjadi di situ. Nah, tapi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya untuk hari ini perkembangan minyak tentunya ya, ini harga minyak malah anjlok begitu, tunggu kelanjutan Amerika Serikat dan juga Iran, harga minyak malah anjlok 1% di hari ini. Apa bisa dikatakan ketegangan kemarin hanya bisa beberapa saat saja melonjakkan harga minyak, setelah itu minyak kembali stabil atau seperti apa? Ya, tadi saya katakan bahwa selain faktor demand dan supply, maka geopolitik tadi juga akan mempengaruhi tadi. Nah, kalau hari ini memang terjadi turun saya kira ini juga pergerakan yang sesaat yang sewaktu-waktu dia akan meningkat lagi seiring dengan semakin memanasnya tadi.